Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita teruskan ya. Mudah-mudahan di sesi terakhir untuk tutorial modelan ya. Jadi seharusnya sekarang ini mengeluarkan output atau hasil dari analisis, kemudian menggambarkan kurva yang kita butuhkan, kurva hubungan antara beban dan letupan. Kemudian nanti kita bandingkan dengan hasil eksperimennya. Kemudian yang lainnya ada yang sudah selesai modelnya, ada yang sudah di running itu maksud saya. Ya, hasil running kemarin kalau model saya ya, kalau dilihat di foldernya ini ya, itu file output yang kita butuhkan itu sebetulnya yang ekstensinya ODB di sini ya. Jadi nanti ini filenya besar ya. Kalau di sini hasilnya 500-an, 570 mega. Ya, ini kayaknya ada error ya. Jadi analisisnya berhenti di tengah jalan karena error. Maka kurang filenya cuma segini ya. Biasanya itu sekitar minimal 1 gigaan ya. Nah, sekarang kita lihat saja. Yang lainnya ada yang sudah berhasil analisisnya atau gimana? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nggak mau dia lewat komen promnya, Pak. Runningnya, Pak. Yang lewat GUI ada error tidak? Yang lewat ini? Kemarin tuh coba, tapi nggak sampai selesai, Pak. Nggak ada error ya? Belum ada error ya? Belum ada, Pak. Nah, itu saya lupa kemarin. Di sini. Yang lewat GUI, yang lewat komen lain itu, ya. Jadi, buka atau dari Explorer-nya cari Drive C ya. Ya. Drive C, kemudian masuk ke Simulia ini, ya. Ya. Simulia buka, kemudian di situ ada 2 folder, masuk ke folder Abacus, ya. Nah, kemudian ini kalau nggak salah di dalamnya itu masuk ke folder comment lagi, komen ya. Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, mungkin seperti ini, ABQ 611 semuanya. Iya, ABQ 611 PR3 titik bat, cari. Kelihatan? Cari file yang namanya, kalau nggak kelihatan ya, ntar notepad. Kemudian itulah kelihatan. Cari file yang namanya di situ ABQ 611 PR3 titik ekstensinya bat. Udah? Kelihatan? Di komen ya, Pak. Ya, di peta Komen. Jadi sekali lagi ya, foldernya itu drive-nya C ya. C, kemudian masuk ke Simulia, kan? Kemudian masuk ke sub-nya lagi itu Abacus. Masuk lagi ke sub foldernya comments. Itu. Tuh. Saya lupa kemarin. Udah? Enggak ya, ketemu ya. Jadi sekali lagi untuk bisa memanggil menjalankan Abacusnya dari command prompt itu ya. Jadi ada sedikit yang dirubah. File yang dirubah itu ada di drive C, kemudian folder Simulia, Abacus Commands. Oke. Nah, kemudian nanti di dalamnya itu cari file yang namanya ini
ABQ 611 per 3 bat. Ya. Ini dia saya. Ya. Nama filenya dia ini. ABQ 611 per 3 bat. Ketemu? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Iya, Oh. Kemarin installnya di drive apa? C apa D atau apa? C, Pak. C ya. Tapi yang ekstensi yang bat itu enggak ada, Pak. Kelihatan kali ya. Apa, Pak? Ekstensinya apa? Enggak, yang Tersembunyi. ABQ 611 Tiga. PR3 Nah, bat itu enggak ada, Pak. coba lihat di type-nya. Ini kan ada kolom-kolom name ya. Date Ya, Pak. modified, type. Type-nya itu Windows batch file. Ya, kalau Windows batch file itu ekstensinya BAT, itu bat. Windows batch file, ya, Ya. Pak. Nah, ukurannya 1 kilobyte. Oke. Ya, 1 kilobyte, ya, Pak. Ya. Nah, file itu diklik kanan, Ya, di copy, copy ya filenya ya, di copy. Nah, kemudian di-paste-kan di folder yang sama, di-paste-kan di situ juga. di C tadi juga, Pak. Di dalam folder komen tadi, di situ Oh, ya. juga di-paste. Ya, Pak. Udah. Ya, Nanti kan dia bikin file baru tuh apa, ada copy belakangnya kan? ya, Pak. Copy. Nah, itu filenya di-rename jadi Abacus. Yang copy tadi, Pak. Ya, Oh, di-rename menjadi Abacus ini. Nah, itu. oh, ya, Pak. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti coba saja itu bisa dia tuh. Saya lupa gimana seharusnya ini dulu dilakukan ya. Atau folder yang apanya, Pak? Folder Abacus. Kan yang CAE-nya itu harus satu tempat dengan apa namanya? Harus satu tempat dengan menyimpan hasil running, ya, Pak. Eh, kalau untuk menjalankan dari command prompt itu tidak ada hubungannya. Ya, ada, Pak. Yang dari command prompt itu ini yang dilakukan. Ya, karena kalau dilihat ya, kan kita manggilnya apa perintahnya kemarin? Kan ini kan Abacus ya. Ya, Ya. job sama dengan Hmm. nama inputnya itu kan Ya, Pak. interaktif segala macam. Ya, Ya, Pak. bla 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 bla. Akan kita manggil ini nama file yang kita panggil Abacus. Karena Abacusnya kemarin belum ada Ya, ya. Pak. Nah, karena file Abacusnya tidak ada di situ. Yang ada di situ ABQ 611 PR3. Nah, karena ini menulisnya rumit ya, nggak familiar apa deh. Nggak nyaman nulis seperti ini kan. Ya, Pak. Ya, jadi file kita rename jadi Abacus itu aja. Oh, ya, Pak. Nah, base filenya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan file penyimpanan kalau untuk apa menjalankan dari command prompt. Ya. Ya, Pak. Jadi coba dulu. Ya, dicoba dulu, pastikan dia bisa jalan. Ya, perintahnya apa kemarin saya ini dulu ya. Ini mana? DDP, bukan DDP. Ini saya bikin folder baru. Coba aja. Ya, coba saya kopikan INP-nya, taruh di situ. Ya. Nah, ini CMD. Ya, nanti kan saya harus masuk ke ya. Kemudian CD Toronto Beams. Masuk lagi ke file
atau subfolder di bawahnya. Nah, itu ya, karena INP-nya saya simpan di bawah ini kan. Coba. Kemudian masih ingat perintah yang kemarin apa? Bagus. Job ya. Sama dengan bin A1 interaktif lagi memori sama dengan misalnya 2 GB. Kemudian apa? CPU sama dengan 2. Gitu ya. Ya, Pak. Masalah saya. Nah, saya ini jadi saya supaya nggak tertindih file yang sudah jalan, ini saya buat tempat baru ya. Nih, saya bentar dulu. Jadi dicoba ya. Nggak apa tadi. Hmm. 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 Ya, kelihatan ya. Nah, di sini bisa jalan perintahnya. Sebentar Pak, sedang dicoba Pak. Oke. Nah, ini di saya bisa jalan ya. Tapi Ya, Pak. ini karena saya sambil merekam juga, zoom-nya agak berat. Jadi saya stop aja. Saya cancel aja ini. Karena saya hasilnya udah ada. Ya. Jadi Udah bisa Pak. bisa ya. Bisa Pak. Jadi sekali lagi yang lainnya ya. Yang coba buka atau dari Windows Explorer-nya, folder C ya. Kemudian masuk ke drive C, masuk ke Simulia, Abacus, Comments ya. Nah, kemudian nanti cari file yang namanya ini ABQ611PR3, ekstensinya BAT ya. Sorry. Ya. ABQ611/3 ekstensinya BAT. Kalau nggak kelihatan ekstensinya,
Ya. Nanti bisa dicari dari ini kolom ini yang tipenya Windows batch file. Ya. Jadi ABQ 16/3 Windows batch file. Nah ini filenya nanti di rename ya atau di copy dulu supaya yang aslinya enggak itu file aslinya enggak hilang deh. Di copy. Nah kemudian kopiannya di rename menjadi ya Abacus. Ya. Kalau kelihatan ekstensinya berarti nanti Abacus.bat gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti dia bisa dijalankan input Abacusnya dengan menggunakan command prompt. Jadi itu biarin aja, ya biasa sejam itu. Kalau untuk yang balok itu. Pak, tapi di sini dia cuma berhenti sampai yang Abacus garis miring standar checkout 6 tokennya aja, Pak. Checkout token itu seharusnya masih ada lagi di bawah itu. Enggak ada, Pak. Berhenti sampai situ aja deh, Pak. Nah, ya, coba dilihat di isinya. Coba dilihat di mana disimpan bapaknya, input file tadi. Coba dilihat di sininya. Nah, kemudian di situ seharusnya banyak dia membuat file output baru. Oh. Ada perubahan nggak isi foldernya? Kalau ada perubahan, itu artinya dia sedang running. Ya. Kemudian cari yang ekstensinya ODB. Ada, Pak, ODB. Nah, ODB itu nanti lihat dia ukurannya nambah-nambah terus. Kalau nambah terus berarti dia sedang hitung. Nah, nanti outputnya disimpan di file ODB itu. Oh ya, sedang nambah, Pak. Nah, Berarti itu basis running. Nah, ini dia running jalan itu. Jalan sampai di sini ya, token ini. ya, Pak, sampai di situ Nanti, aja tapi, Pak. kalau dia ada error, nanti dibilangnya error, dah berhenti dia. Jadi dia berhenti sampai error. Jadi kita nggak lihat prosesnya. Karena kita itu tadi jalankannya nggak melalui GUI. Oh ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya coba di run dulu ya, coba di run, kemudian dihasilkan misalnya berapa ya? Ini 20 gig, 20 mega. Ya, mungkin 100 meg 20 ya. Di sini udah 76 mega, Pak. Mega, ya nanti. Ya biar aja dulu. Maksudnya yang lainnya, kalau udah ada 100-an mega hasil ODB-nya, kita coba buka hasilnya. Sambil jalan itu. Karena ya saya mau lihatkan cara mengeluarkan outputnya itu. Oh ya, Pak. Ya. Saya masuk ke sini dulu. File set boot directory.
Ya, jadi cara menjalankan kalau ini bagus ya, dari command prompt ini berguna ya. Jadi kalau model kita besar ini, model kita besar sekali, kemudian kalau dijalankan di PC, kita butuh PC yang sangat kuat ya, sementara kita nggak punya itu kan. Nah, biasanya kalau di universitas luar negeri itu dia punya server ya, punya server high computing system gitu untuk menjalankan software. Jadi caranya file inputnya kita buat di komputer kita. Jadi contoh Abacus tadi, kita buat modelnya di Abacus gitu ya. Nah, nanti file inputnya, kalau di sini kan file inputnya itu kan berarti kan yang ini tadi, file INP ini, ya. Nah, itu nanti ya kalau modelnya sudah betul, itu kita upload, kita running di server gitu ya. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini Abacusnya belum ada, tapi kita bisa minta Abacus ya. Ini ada MATLAB sama LSDINA. LSDINA ini juga sama seperti Abacus juga. Jadi sama itu kan. Nanti kita upload filenya ke sini, kita running, nah nanti dia runningnya di sini gitu ya. Begitu selesai, nanti kita download file outputnya, kita buka atau kita proses di komputer kita ya. Jadi lebih cepat itu ya. Karena ini jalannya di server ya, core-nya banyak itu ya. Bisa puluhan core gitu. Mana kemarin? Biasanya sampai berapa besar hasil runningnya, Pak? Kalau yang balok ini, ya, Ya. yang balok ini sekitar berapa? 1,5 apa 2 gigaan kayaknya kemarin ya. Ukuran outputnya, ODB-nya. Nah itu pun kalau file itu dibuka itu udah ya banyak juga resource yang dimakan. Oh iya Pak. Iya. Sekarang udah berapa ukurannya? Ada 100 mega. Udah 232 Pak. Yang lainnya? Maksudnya kalau udah ada 100-an itu berarti kan sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah saya mau menunjukkan cara melihat hasilnya itu. Saya nggak tahu ini berapa orang, 5 ya. Ya tadi itu ada aja di sini. Itu di sini ya. Tutorial 5. Nanti di sini. Baik.
Oke, baik. Sekarang kita coba lihat aja ya hasilnya ya, walaupun sedikit. Jadi aktifkan abakusnya. Ini abakus CAE-nya ya, diaktifkan. Nah, kemudian ya kalau terbuka nanti seperti ini awalnya. Di depan itu di tab sebelah kiri itu ada tab namanya model dan result ya. Model itu kemarin kita membuat modelnya di sini, create model abacusnya di sini, kemudian sampai runningnya ya, ada tab model. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya itu ada di tab result ini. Jadi klik result di sini ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa sub menu di bawahnya ya. Ya, Pak. Sekarang kita buka dulu file outputnya. Di file output saya itu ada di sini tadi. Ya, ada di folder di Toronto BIM 1. Nah, klik ini. Klik. Ya. Klik ini, output database ini 2 kali. Ya. Nah, itu ya. Nah, nanti di situ minta atau pilih file ODB-nya ya. Kalau saya ini BIM A1 ODB, oke, itu yang mau dibuka. Ya, jadi tergantung ukurannya ya, sama ini biasa lama. Ya, cari coba dibuka dulu. Udah. Nah, kemudian ubah tampilannya ke sumbu yang dipakai. Kemarin sumbunya apa ya? Sumbu Y dan sumbu Z ya. Ya, Pak. Tanpa depan sumbu Y dan Z. Jadi pilih dari sini nih. Y dan Z. Saya rasa ini. Ya. Nah, itu YZ. Kemudian dimatikan itunya, perspektifnya. Biar nampak dari depan nih. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, kemudian ya kita mau lihat bentuk lendutannya. Kita mau lihat bentuk lendutan sama kontur tegangan yang terjadi gitu ya. Jadi secara cepat di sini ada menu. Kelihatan ini. Yang mana, Pak? Ini di layar ini. Oke, Pak. Ya. Kalau ini lendutan aja. Plot deform shape ya. Jadi deform shape itu kan bentuk deformasinya ya. Jadi bentuk lendutannya. Kalau kita klik ini nanti dia akan tampilkan bentuk lendutannya. Nah, itu. Kalau kita pilih yang ini deform shape sama kontur tegangannya. Dua-duanya disampilkan pada saat bersamaan. Oke. Nah, kelihatan. Ya. Nah, karena itu mungkin baru berapa? Ukurannya 200 mega ya. Udah 300, Pak. 300-an. Lihat di sini berapa stepnya. Di situ ada step time-nya berapa? 9,77 koma atau ribuan, Pak? Koma itu. Step time ya. 9,7. Ya, Pak. 9,7 itu berarti 9,7 mili displacement yang sudah diberikan. Oh. Ya. Kalau saya ini step time-nya 15,6. Nah, ini berhenti ya. Error dia berhenti di displacement sebesar 15,66. Padahal targetnya kemarin ya 25 kalau nggak salah ya. Kalau yang model saya ini. Jadi kita balik lagi. Ini ya. Nah, ini ya target displacement-nya kemarin seharusnya 25 ya. Sementara ini dia berhenti di 15,6, 16 mili kurang. Nah, oke, enggak apa-apa, berarti itu nanti harus kita perbaiki. Oke. Sekarang kita lihat hasil ini dulu.
Displacement-nya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, ya itu bisa diperbesar skalanya. Jadi untuk memperbesar skalanya, itu di atas ini ada menu option ya. Option, common, oke. Option common, kemudian di sini ada bagian deformation scale factor ya. Kalau di situ kalau auto dia 1, nah di sini kita bisa ubah ke uniform. Uniform ya value-nya 1 itu diperbesar jadi 10 atau berapa. Ini untuk memperbesar skalanya saja supaya kelihatan displacement-nya. Jadi kalau saya kalikan 10 misalnya. Nah, kelihatan deh. Kira-kira seperti itu. Oh, ya, Pak. Ya, itu 5 lah nih. Oke. Ya. Jadi kelihatan baloknya melendut seperti ini. Oke. Nah, sekarang kekhawatirannya apakah tulangan di dalamnya ikut melendut bersama balok atau tidak. Itu kan? Ya. Nah, jadi output ini kita bagi 2 grup ya. Grup beton sama grup tulangan supaya nanti kita tampilkan betonnya saja, kemudian nanti kita tampilkan tulangannya saja. Jadi kita bagi 2 grup dulu. Caranya di sini. Sebelah kiri ini. Ya. Ada display group. Kalau dilihat itu semuanya, atau di situ opsinya all. All itu berarti semuanya ditampilkan pada satu layar. Ya. Ya, Pak. Beton, tulangan, kemudian plat-platnya. Nah, kemudian nanti kontur tegangannya juga dalam satu skala. Ya, jadi beton, tulangan, plat itu ditampilkan ini kontur tegangan nih kan dalam satu skala. Sementara kan beton dan tulangan beda artinya ya besarannya. Tulangan kemarin sampai berapa? 600 MPa. Sama betonnya sekitar 20 MPa atau berapa ya. Jadi kalau di skala nggak kelihatan betonnya itu rusaknya. Ya. Tegangan betonnya kecil sekali gitu ya. Makanya itu kita pisahkan. Jadi di sini display group. Klik 2 kali display group ini. Gitu ya. Nah, nanti klik 2 kali. Nah, di sebelah kiri nih itu terpilih elements ya. Kita Ya, ubah Pak. ke atasnya part instances. Part instances. Nah, sekarang kita pilih instance betonnya saja dulu. Kalau saya ini konkret 1. Ya, Pak. Kemudian itu di bawahnya save selection as ya. Save selection as berarti itu kita ganti namanya beton misalnya. Konkret. Konkret ya. Ya, Pak. Nah, konkret. Nah, sudah ada nih grup beton. Nah, dengan cara yang sama, pilih tulangan aja semua. Tulangan lentur, atas bawah, dan sengkang. Ya. Jadi ini memilihnya bisa di blok ya, satu-satu nih. Atau pakai shift klik ya. Jadi pilih semua tulangan. Betonnya nggak usah, pelatnya juga tidak usah. Tulangan, tulangan, tulangan. Ya. Nah, ini kalau sudah, save selection as lagi, kasih nama tulangan ya. Enforcement. Ya, sudah nanti oke ya. Nah, sini sudah ada grup beton dan tulangan. Loading plate kita nggak butuh ya. Kita butuhnya hasil di beton dan tulangan. Kalau sudah di close tanda silang di kiri kanan atas itu. Kanan atas. Close ya. Nah. Jadi sini grupnya ada 3, all, beton, dan tulangan. Nah, untuk melihat salah satu ya diklik salah satu ini. Misalnya tulangan. Klik salah satu, tulangan. Nah, kelihatan ini ya. Tulangannya juga ikut melendut ya. Seperti ini. Nah, kalau dilihat di situ tegangannya, ini S-misis ini tegangan. Ya. Tegangannya di sini 599 paling besar, warna merah. Berarti ada di sengkang. Ya. Ini berarti sengkangnya semua sudah, atau leleh. Lelehnya berapa saya lupa. Nanti dilihat.
Ya. Ya, berarti ini apa? Sengkangnya rusak ya. Apa yang leleh dulu. Nah, kemudian kalau kita lihat betonnya, kelihatan nanti. Nah, betonnya ini kontur tegangannya ya. Ini 33, nggak kelihatan ya merahnya di mana. 33,58 ya, yang paling kecil di sini 0,06 tarik berarti di sini. Oke, jadi yang pertama yang harus dipastikan itu ya, pastikan tulangan ini ikut melendut bersama dengan baloknya. Ya. Kalau tulangannya nggak ada deformasi sementara baloknya betonnya berdeformasi ada lendutan, berarti kemarin ya model lekatannya nggak betul. Itu satu. Yang lainnya gimana? Bisa dilihat hasilnya? Coba. Bisa dilihat hasilnya ya? Atau ada hasilnya, outputnya, kelihatannya? Karena ini online. Nah, kemudian kalau dilihat di atas ini ya, ini kan primary, SS itu tegangan ya. Kemudian Mises ini bisa kita lihat nih principal ya. Maksimum principal stress dan minimum principal stress ya. Jadi lihat ada hasilnya enggak? Nah, ini seperti ini. Kontur tegangan maksimumnya di beton ya. 22, 2, ya. Kemudian minimumnya seperti ini. Minimum berarti negatif tekan ya. Ini kontur tegangannya seperti ini. S11 ya, tegangan arah sumbu 1 ke sana ya. S22 tegangan arah sumbu 2 ke atas ya, Y. Nah, kemudian S33 Z. Nah, Z ke sana ya. Z dan Y ya. X-nya yang X itu X11. Sorry. Nah, ini. Kemudian geser berarti berapa ini? S23. Nih, S23. Oke, tapi ini belum betul ya, modelnya belum betul karena kalau kita lihat di sini rusak di sebelah kanan lebih dulu. Ya, kalau kita lihat lendutannya. Ini. Kemudian kalau dilihat juga tulangannya, sengkangnya di sini. Ya. Rusak lebih dulu, kayaknya bebannya berat ke kanan ya. Atau karena nggak simetris letak bebannya. Itu satu. Sampai di sini bisa ya?
mengeluarkan apa? Di form shape-nya. Oke. Nah, berikutnya kita harus mengeluarkan kurva ya, hubungan antara beban dan lendutan. Berarti kita butuh dua output, beban dan besar beban ya, besar beban yang kita berikan di sini kemarin, dan lendutan ya. Nah, itu caranya ada di sini. Coba ya, di XY plot ini, ketemu ya. Kelihatan menunya XY plot ini? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ya klik 2 kali XY plot gitu. Komputer saya nggak mau. Sorry, bukan XY plot. XY data. Waduh. Sorry, XY data ya. Salah. XY data ya. Nah, kemudian di sini dia minta source-nya. Source-nya apa dia? Source-nya ini. Ya, pilih ODB field output ya. Jadi dari XY data source-nya ubah ke ini ODB field output. Nah, kemudian continue ya. Continue. Nah, nanti keluar seperti ini. Menu ini. Jadi di menu variabel dia ada dua tabs ya. Yang pertama variables. Posisinya itu ubah ke unique nodal. Ini ya. Ubah ke unique nodal. Nah, unique nodal. Jadi di nodal itu yang kita keluarkan adalah beban dan displacement. Beban dulu. Beban itu ada di sini reaction force ya. Reaction force kita butuh reaction force arah sumbu Y saja. Oke, jadi kita klik tanda panah di depan ini. Nah, kemudian kita pilih ya, sumbu Y itu adalah sumbu 2 ya. Ya, Pak. RF2. Jadi pilih RF2. Nah, kemudian itu reaction force-nya, setelah itu lendutan. Lendutan itu ada di displacement, spatial displacement atau U ya. Nah, U ya berarti kita perlu U arah sumbu Y atau di sini U2 disebutnya. Ya. Oke. Jadi kelihatan kita butuh ya di sini RF2 dan U2. Oke. Nah, kemudian kita pindah ke tab elemen atau nodes-nya. Ya, jadi nodes-nya tadi displacement dan beban tadi itu displacement dan beban yang di mana atau di titik nodal mana. Nah, di sini elemen nodes-nya ada banyak pilihan sini metodenya. Pick from viewport, jadi bisa kita pilih langsung di sini. Misalnya kita butuh beban dan displacement di sini misalnya. Ya, Pak. Itu. Tapi kita butuh itu. Kemarin kan kita tentukan bebannya kita berikan di apa? Di node. Ada node-nya di atas di sini apa namanya? Saya lupa. Ya. Ya, Pak. Jadi itu ada node set. Ya. Di sini ada node set. Pilih node set. Nah. Kemudian di situ ada reference point. Ya, sorry, reference point namanya kemarin. Oh ya, ya, Pak. Assembly point load reference point. Jadi kita minta keluarkan ya beban dan displacement yang kita berikan melalui reference point. Jadi pilih itu. Nah, kemudian sini plot. Oke. Ya, nanti dia keluarkan ya. Ini ada proses tergantung berapa banyaknya.
Ini ada sekitar 248 baris kecil ya. Jadi dia keluarkan semua. Ini saya sembunyiin dulu. Oke. Saya rasa kalau kecil udah ada kelihatan ya gambarnya? Atau masih Udah, Pak. proses? Udah ya? Udah, Pak. Oke, saya tunggu. Saya nggak tahu yang lain gimana, mudah-mudahan bisa ya. Karena Tahu running udah selesai dari command prompt tadi, Pak. ya, lihat command prompt-nya. Ya. Kalau dia berhenti, nah berarti itu sudah selesai. Tapi ada dua, berhenti karena error atau berhenti karena memang udah sampai ke displacement maksimum yang diberikan ya. Kalau ada error nanti diberitahunya error ya. Tapi tidak dikasih tahunya error kenapa, tapi error saja. Tapi kalau berhenti saja nggak ada tanda-tanda error, itu berarti selesai itu sampai ke maksimum displacement yang diberikan. Tapi di sini masih standar checkout 6 token tadi, Pak. Berarti belum selesai. Nah, karena belum selesai itu, tapi masih bisa kita buka hasilnya, ya. Nanti dia buka di sini ke hasil terakhir yang sedang di running. Yang di mana, Pak? Hasil terakhir yang sedang di running. Jadi dia update terus. Update terus outputnya yang kita buka di ODB ini. Apa maksudnya? Berarti dia bukan hasil pas misalnya Bukan di 200 tadi, MB. bukan. Jadi pada saat membuka XG data ini dia berapa? Misalnya 300 mega ya. Ya, Pak. Jadi data 300 mega yang dikeluarkan. Ya, Pak. Nah, tapi kalau dia di running bersamaan dengan saat membuka ini udah error ini abakusnya. Nggak mau dia tuh, berat dia karena dia running ya, kemudian mengeluarkan hasil di aplikasi yang sama ya. Jadi kasihan komputernya. Jadi itu salah satu keuntungannya ya. Tapi ini udah keluar hasilnya di sana belum? Udah, Pak. Oh, udah? Udah. Oke. Jadi kalau saya ini ada kelihatan sini kurvanya ya. Jadi ini sumbunya waktu. Dan kemarin kita berikan bebannya melalui waktu dan sini ya. Kemarin di sini amplitude ya. Waktu dan amplitude. Nah, hasilnya di sini kalau dilihat di sini di kurva ya, sumbu vertikalnya. Di sini ada force dan displacement ya. Jadi lihat di sini yang displacement yang warna biru ini. Displacement yang warna biru itu nilainya negatif, maksimalnya min 15. Negatif karena bebannya kita berikan ke bawah kan. Tentu dia displacement ke bawah negatif. Kemudian force force bebannya ini juga negatif ya. Nah, lihat di sini untuk force satuannya di sini. Kalau di sini min 0,5 kali 10 pangkat 6 ya.
Jadi sekali lagi abakus ini tidak ada satuan. Satuannya tergantung kepada satuan input kita. Kemarin inputnya gayanya Newton ya. Berarti di sini force-nya dalam Newton. Displacement-nya kemarin panjangnya itu inputnya dalam mili. Berarti displacement-nya di sini juga dalam mili ya. Nah, sekarang kita coba gabungkan dalam satu kurva hubungan antara beban dan ledutan. Jadi ini saya rename dulu ya, yang kanan ini ya. Ini saya rename, klik kanan ya. Klik kanan, di situ ada rename. Saya ganti namanya displacement ya, atau ledutan. Oke. Nah, ini dia displacement-nya sudah saya rename. Kemudian RF ini saya kasih nama force ya, atau beban. Ya. Jadi sekali lagi ini beban dan force atau beban atau gaya dan displacement yang di tengah bentang ya. Nah, kita berikannya di reference point di tengah bentang. Nah, sekarang kita gabungkan. Cara menggabungkannya, jadi ini, XY data ini ya, klik 2 kali. Bisa ya. Nah, kemudian cari ke bawah itu menunya opsinya operate on XY data. Ya. Operate on XY data, kemudian continue. Nih. Nah, di sini nanti ada menu banyak. Ya. Kita ini menggabungkan ya. Jadi operatornya di kanan ini kita tujuan kita menggabungkan kurva, beban dan displacement dalam satu grafik ya. Nah, di sini itu menunya ada di sini combine. Sini. Jadi kalau dilihat di sini perintahnya combine dalam kurung XX ya. Jadi combine, jadi yang di-combine apa yang digabungkan apa? Data pertama dan data kedua. Data pertama displacement, koma. Data keduanya adalah beban atau force. Oke, jadi pilih nih, klik 1 kali. Nanti kelihatan di situ ya. Tertulis di situ combine dalam kurung ya. Nah, sekarang kita pilih displacement dulu. Jadi pilih displacement ini. Ya, klik 2 kali displacement-nya. Sorry, displacement yang di bawah ini. Ini, displacement ini. Ya. Pilih displacement, oke. Kemudian, koma, force. Oke. Nah, kemudian displacement force ini kan nilainya masih negatif ya. Sekarang kita ubah ke positif dulu supaya enak. Jadi di sini depannya dikali -1 ya. -1 kali displacement. Kemudian koma. -1 kali force. Oke. Kalau sudah, kemudian bawah ini plot expression ya. Nah, nanti kelihatan ya hasilnya seperti ini. Jadi minimize dulu. Kelihatan ya. Ini kurva beban ledutan. Ledutannya sumbu mendatar. Maksimalnya 15,669 tadi. Kemudian bebannya maksimalnya 0,5 kali 10 pangkat 6 Newton. Ya. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan eksperimen. Tapi secara apa? Ini hasilnya belum tepat ya. Kalau dilihat dari kurva hubungan beban ledutan ini, ya, ini ada leleh di sini, ya, ada leleh, ada proses pelelehan tulangan, ya. Leleh itu maksudnya apa? Kan displacementnya bertambah, tapi bebannya enggak, kan? Jadi kelihatan di sini ada proses pelelehan. Nah, itu artinya rusaknya rusak lentur. Tapi kalau dibandingkan dengan kurva eksperimennya, ini, kalau saya yang ini sampai puncak, dia langsung drop. Ya, jadi dia getas, brittle.
Jadi kalau rusak brittle atau gatas itu berarti dia rusaknya karena geser, ya. Jadi dari sini sudah bisa kita lihat modelnya belum benar ya. Nah sekarang kita bandingkan dulu kurvanya seperti apa. Ya, jadi kita plot ke Excel. Sebelum itu sampai di sini bisa sampai keluar ini udah keluar itunya kurvanya. Udah, Pak. Udah ya. Udah. Nah, Tapi dia udah grafiknya tuh udah turun, tapi dia naik lagi, Pak. oh iya enggak apa-apa. Oh Itu ya. kan berarti ada beton rusak, pecah, kemudian kan ditransferkan ke tegangan, ke tulangan. Tulangan. Oh ya, Pak. Ya, jadi kelihatan seperti itu. Nah, sekarang kita coba copy ini data kurva ini ke Excel supaya nanti bisa kita bandingkan dengan kurva eksperimen ya. Jadi caranya ini di sini tadi 2 nih udah nambah 1 jadi 3 ya. Jadi kalau saya T4 ini gabungannya nih. Ya. Saya mau ambil data ini. Klik kanan ya. Kemudian edit. Nah, nanti kelihatan. Ini bisa di copy nih. X dan Y ya. Jadi kelihatan nih, X displacement, Y-nya force. Oke. Kita copy. Copy itu ya. Nah, ini kita pindahkan ke Excel. Ini misalnya. Ya, paste di sini. Sorry, paste. Ya, ini X ya. Ini Y. X-nya adalah displacement ya. Milimeter. Y-nya adalah force dalam Newton. Nah, kemudian Y ini dalam Newton kita ubah ke kilonewton. Ke kilonewton dan ke reaksi tumpuan. Ya, jadi di sini reaksi tumpuan. Ya. Jadi di sini satuannya kilonewton. Ya, jadi itu berapa? Kan beban dibagi karena desimeter seperti 2 kan? 2 kali 1000. Jadi paham ya? Ini beban ya. Yang dari abakus itu beban. Nah, kurva yang ada di eksperimen itu dia datanya berupa reaksi tumpuan kalau nggak salah. Jadi ini kita bagi 2. Ini Ctrl C. B. Nah, kemudian kita plot. Kita plot kurvanya ada ya. Secat, saya biasanya pakai scatter. Secat, ya, scatter. Ini select data dulu. Bentar, select data. Edit. Y-nya ada benar. X-nya ada benar. Oke. Tes ini itu D seharusnya. Kemudian ini sampai berapa? 253. Ya, seperti ini kurvanya ya. Tadi. Nah, bagus. Jadi ini kasih nama. Nah, bagus misalnya. Design. Data label. Legend. Nah, di sini. Judul nggak perlu ya. Karena judul kurva itu di bawah nanti. Oke.
Satu. Basis itu primary. Ya. Jadi ini Abacus. Eksperimennya gimana datanya? Simpan dulu. Saya? Ya, ini seharusnya 25 ya, tapi baru sampai 16 sudah stop. Berarti ini terus diperbaiki nanti. Nah, sekarang sampai sini ada pertanyaan. Kita saya lanjut aja lah ya. Berikutnya kita ini, gimana cara plot kurva ini, kurva A1 ini ya. Kita mau dapatkan data kurva A1 yang eksperimen yang ini kalau nggak salah ini. Ya, nanti kita plot di Excel, kemudian kita bandingkan dengan kurva hasil model tadi. Ya, ini model ini bisa diekstrak datanya dengan menggunakan mana sudah ada softwarenya ya. Ini Digitizer ini. Ya, nanti silakan di-download ya. Download ya versi terakhir itu ya. Yang ini latest release versi 12,1. Kalau mau pakai software ini ya, software lain yang banyak. Nah, kemudian di sini pilih kalau pakai Windows ya. Sudah Windows 10 64 bit ya pakai yang ini. Download kemudian install. Ini installnya gampang, sebentar aja nih. Ya, filenya juga kecil. Saya. Oke. Nah, kalau sudah di-download nanti coba saya jalankan dulu. Mana softwarenya? Saya coba cari dulu di desktop. Banyak isinya. Nah, kelihatan. Dari sini aja. Ini dia.
masih running. Ya, di softwarenya ya. Engage di digitizer, jadi ini menunya file, open. Jadi kita butuh file image atau file gambar dari kurva ini. Oke. Jadi kita ambil gambar ini, kita jadikan image, kita simpan sebagai file JPG. Ya. Gimana cara ngambilnya? Pakai screen capture ya. Ini kalau saya ini pakai snipping. Ya, snipping tool aja. Nah, kemudian nanti diambil benar-benar pas kurvanya ini ya, yang segi 4 ini. 0, maksimalnya 500, Y-nya, kemudian sananya 30 mili ya. Nah, ini filenya. Ini saya simpan. Sudah ada ya. New. Save. Oke. Nah, dari sini buka file tadi, file gambar tadi, file bisa nggak open? Oh, enggak. Import berarti. File import. Ya, bisa. Jadi file import, dia minta image filenya. Ini banyak tipe filenya, JPEG dia bisa buka. Jadi ini open, ya. Ini next, ya. Ini next saja. Ini finish, ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang sudah diimpor. Kemudian langkah-langkahnya apa saja? Kelihatan di sini. Add first of 3 access point. Jadi dari sini, ya, pilih ya sudut-sudut dari sumbunya, ya. Biasanya itu dipilih 00-nya, ya, di sini. Kemudian Y maksimum dan kemudian X maksimum, gitu ya. Jadi di add first of 3 access point, jadi pilih ini, klik ya 00-nya kira-kira di situ. Nah, kemudian masukkan koordinatnya berapa? 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian ini desimalnya, ya kalau mau 2 desimal itu sudah ada 2 desimal. Kemudian oke ya. Nah, kemudian pilih yang sudut atas ini. Tuh, berapa X dan Y-nya? X-nya 0 ya. Ya. X-nya 0, kemudian Y-nya situ adalah 500. Ya, 500. Oke. Nah, kemudian pilih sel terakhir di sini. Ya. Tuh. X-nya 30 ya. Iya, Pak. 30, Y-nya 0. 0. Nah, di sini. Nah, dia sudah otomatis menskala ya. Jadi dia tahu sini 00, sana 0, 500. Ya, di sini 30, 0. Nah, kemudian berikutnya kita trace. Kita trace kurvanya yang mana? Kurvanya yang ini ya kali ya. Kalau nggak salah saya. Nah, men-trace-nya itu pakai yang ini, menu ini. Ya, curve point tool ya, text. Oke, jadi kita pilih ya, kita klik-klik aja di sana. Ini sudah pasti sini 00 ya. Kita mulai dari sini. Nah, ya, kemudian tambah lagi. Semakin halus, semakin banyak datanya, semakin mulus kurvanya kan.
Sana. Nah, ini kalau ada naik turun, kita ambil backbone curve-nya ya. Nggak usah kita ikuti turunnya itu. Kita ambil selubungnya saja. Backbone curve itu ya envelope curve. Ini. Oke. Di sana. Ya. Kita sana. Itu ya. Cat. 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 Mana dia? Sini ya. Ya, sampai sini aja ya. Karena ini unloading, saya rasa unloading lain lagi pemodelannya. Saya rasa sampai puncak ya dulu. Karena tidak jelas nih rusaknya geser ini. Jadi sampai situ cukup. Kemudian kita ekspor file, ekspor ya. Nah, dia nanti bisa nyimpan ke CSV. Ya, kalau CSV berarti bisa kita buka pakai Excel ya. Ya, jadi kita simpan ke CSV, save. Nah, itu datanya. Kemudian kita buka. Kita buka file tadi. File open ya. BIM 1. Di mana dia? Sorry. Terus ini ubah ke file ya. Namanya tadi nih CSV ya, nih. Nah, ini. Ya, ini kurvanya, ini X dan sana Y ya. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Kita taruh di situ ya. Ini tadi apa? X sana. Y, ini 00-nya harus ada. Oke. Sekarang tinggal kita plot. Select data, add eksperimen. Ya, X dulu. Tuh. Eksperimennya. Ya, sampai, nah. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Hasil perbandingan kelihatan sini bedanya. Oke. Jadi ini eksperimen ya, dia getas nih, begitu sampai puncak dia langsung drop bebannya. Sementara bagus modelnya ini rusak lentur. Ya, kemudian dia bebannya juga masih jauh di bawah. Ya. Masih jauh di bawah, seharusnya sampai 400-an, ya 450. Ini 250 sekian sudah ya sudah leleh. Nah, juga displacement-nya seharusnya sampai sekitar 25 ya. Ini sampai 15 sudah stop. Ya, berarti ini kita perbaiki. Nah, biasanya diperbaiki apa? Model materialnya. Ya. Nah, biasanya itu yang sangat berpengaruh itu adalah model kurva tegangan-regangan betonnya. Jadi di sini ini kita perbaiki. Ini kan ada dua nih, tekan dan tarik. Jadi ya nggak bisa sekaligus ya. Kita coba dulu mungkin tekannya kita perbaiki kurvanya. Kita input ke Abaqus, kita running lagi gitu ya. Kemudian yang model keduanya, model ketiga berarti nanti mungkin tariknya ya setelah betonnya mungkin belum cukup, tariknya kita ubah kurvanya gitu ya. Nah, perbaikinya biasanya di sini tekan dulu. Ini kan dari puncak dia turun ke bawah langsung drop ya. Nah, ini kita ubah gimana dropnya nggak terlalu banyak. Jadi begitu apa, dari puncak dia turun sampai di sini misalnya. Nah, itu memperbaikinya itu ada di nilai ini LAQ.
ya. LQ kalau kita coba gunakan itu 35. Kalau kita pakai 10 misalnya atau 15 dulu. Ya. 15 nanti. Nah, kurvanya seperti ini ya. Kelihatan kan dia begitu sampai puncak, F-sharp tercapai, dia nggak langsung drop ke bawah gitu ya. Nah, ini berarti kan ini kurva tegar dengan betonnya baru ya. Baru nanti kita input ulang ke sini. Kita input ini. Kita perbaiki model materialnya. Yang jelas itu biasanya beton. Ya. Ini. Itu ya. Ke mechanical. Ini concrete damage plasticity. Kita ubah kompresi behavior-nya. Kurvanya tadi kita kopikan. Tapi di save as ya. Di save as. Kemudian di file yang baru nanti di running ya. Agar kita punya historinya. Apa tadi yang dirubah. Nah sekarang hasil perubahannya seperti apa. Nanti dari situ nanti bisa kita coba-coba nanti yang mana harus dirubah gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, biasanya bedanya ya, beda antara model yang eksperimen itu ya nggak lebih dari 10% lah ya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, kelihatan ya. Pada saat elastis ya, kan masih sama nih. Modus elastisnya, kemiringan kurva pada saat elastis kan masih sama ini. Antara eksperimen dan abakus. Ya, berarti elastisnya atau modulus elastisnya nggak ada masalah. Dia mulai bermasalah begitu apa? Non-linear ya. Ya. Jadi non-linearnya kalau betonnya dia apa? Kekakuannya banyak berkurang, tapi di sini kekakuannya malah naik gitu. Ya. Nah, ini harus diperbaiki. Gitu. Ada pertanyaan? Udah error deh, Pak. Error ya? Iya, Pak. Ya, berarti itu berhenti di tengah jalan tuh. Iya, Pak. Iya, nanti dilihat saja, dikeluarkan datanya, nanti dibandingkan dengan eksperimennya. Nanti dari situ nanti bisa coba-coba deh mana yang mau diperbaiki. Biasanya iya tadi model tekannya dulu diperbaiki, kurva tekannya. Setelah itu nanti masuk kurva tarik. Kalau tulangan jarang ya, karena ini kan kalau kita lihat di sini kan ini perilakunya apa nih? Getas ya. Iya, Pak. Berarti itu yang berpengaruh itulah betonnya, model betonnya yang berpengaruh. Nah, saya nggak tahu. Tapi yang model A3 ini sudah mulai lentur kerusakannya. Ya. Sekarang kita lihat juga kurva ininya. Ini ya. Nah, ini A1, sorry. Ini tadi apanya? A1 ya. Oh, A1. A1 Toronto. Ini ya A1 ya. Ini kelihatan ini dominan retak diagonal. Ini A1 ya. Diagonal di tumpuan ya, berarti ini geser. Kemudian A3 kelihatan di sini retaknya dominan apa? Retak vertikal. Ya. Retak vertikal ya, mulai dari ya
tengah bentang sampai ke dekat tumpuan. Ya. Kelihatan di sini retak diagonalnya tidak ada. Ya, jadi dari gambar ini, dari gambar kurva beban lunutan bisa kita lihat. Ini lentur, rusaknya, ini geser. Nah, kalau kita konfirmasi ke bentuk pola retaknya juga jelas ya. Ya. Geser ini diagonal, di sini lentur, datanya vertikal kecil-kecil gitu ya. Seperti itu. Yang lain mana ada pertanyaan? Saya rasa ya itulah tugasnya ya. Kerjakan modelnya, kemudian ya usahakan ya modelnya ini dekat ke hasil eksperimen. Ada pertanyaan? Ya, karena saya nggak tahu ya, karena ini jauh, saya nggak tahu masalahnya apa di modelnya. Jadi agak susah juga. Malah dikerjakannya dulu ya, nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, saya rasa yang model ini saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan saya balik lagi ke apa? Ke teori, masih ada di YouTube portal ya. Saya jelaskan portal, tapi kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan ini, boleh ya. Ditanyakan aja nanti. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian dulu lah. Udah 2:30. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The end.